Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat, dan kali ini kita akan belajar tentang aljabar gitu ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang aljabar, kita harus tahu dulu konsep aljabar itu seperti apa gitu, dan pengertian aljabar itu apa gitu ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini nanti adalah unsur-unsur aljabar. Kemudian kita juga akan membahas penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum itu, aljabar itu adalah kalimat matematika yang memuat satu variabel atau lebih yang digunakan untuk mewakili bilangan atau nilai yang belum diketahui gitu. Jadi ada tadi kata-kata variabel. Jadi apa sih variabel itu? Nah, untuk lebih jelasnya, variabel itu termasuk dalam unsur-unsur aljabar. Maka akan Ibu bahas yaitu unsur-unsur aljabar. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan atau nilai belum diketahui secara pasti. Maksudnya apa ini, Bu? Maksudnya, jadi variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan dari abjad ya, dari A bisa B, tapi syaratnya harus huruf kecil, nggak boleh huruf kapital gitu ya, sampai Z, tergantung soalnya nanti seperti apa. Kemudian unsur aljabar yang kedua yaitu koefisien. Apa itu koefisien? Adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Jadi maksudnya koefisien contohnya seperti apa? Jadi berupa angka atau bilangan. Misalkan kalau di sini kan sudah tahu kita variabel itu bisa A, bisa B, bisa C, bisa E, dan seterusnya sampai Z. Misalkan Ibu punya 2A. Nah, dari sini kita tahu bahwa A ini adalah variabel, maka yang dimaksud dengan koefisien adalah angka 2. Jadi inilah yang disebut koefisien. Kemudian Bu, kalau misalkan ada A saja, bentuk aljabarnya A saja, maka berapa Bu koefisiennya? Nah, koefisiennya di sini pasti 1. Bu, kan nggak ada ditulis. Memang dalam aturan penulisan atau dalam aturan matematika, jika ada 1 di depan variabel, maka dia tidak dituliskan. Meskipun tidak dituliskan, dia bernilai karena A ini adalah 1A, maka A-nya sendirian gitu. Jadi koefisiennya di sini meskipun tidak ditulis, ada koefisiennya yaitu 1. Begitu. Kemudian unsur aljabar yang ketiga adalah konstanta. Adalah merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Jadi dia nggak ada variabelnya, dia cuma angka saja. Jadi kalau 2 ya 2 aja, tidak 2x, tidak 2b, begitu. Jadi berupa angka atau bilangan, nggak punya variabel sendirian. Kemudian di sini ada kata-kata suku. Jadi apa itu sebenarnya suku? Suku termasuk unsur aljabar. Suku adalah variabel berserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau operasi selisih. Jadi pemisahnya itu bisa berupa penjumlahan atau pengurangan. Nah, suku itu ada jenisnya, ada 4. Yang pertama, suku 1 atau satu suku. Contohnya misalkan X, ya X saja, atau misalkan 2Y. Nah, sukunya apa? Nah, di sini kan X saja, berarti sukunya cuma 1. X saja, di sini 2Y, maka satu sukunya 2Y. Atau mungkin ada lagi 4XY gitu ya. Nah, ini juga satu suku, dia berdiri sendiri. Karena apa? Karena dia tidak dipisahkan oleh bentuk penjumlahan atau
pengurangan, nggak ada dihubungkan, nggak ada tanda tambahnya, tidak ada tanda kurangnya, maka dia disebut suku satu atau biasanya disebut monomial gitu. Sekarang yang kedua yaitu suku dua. Nah, kalau suku dua berarti di sini pasti dihubungkan dengan pengurangan atau penjumlahan. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya misalkan A ditambah 2B. Nah, ini dihubungkan dengan tanda jumlah atau penjumlahan, tanda tambah. Di sini A ditambah 2B. Sukunya ada dua. Suku pertama ini A, suku keduanya adalah 2B, begitu. Contoh yang lain, Bu, boleh. Misalkan 3P dikurang 5Q. Nah, ini dihubungkan dengan tanda selisih atau pengurangan. Ini ada 2, 3P dan 5Q seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Ada yang namanya suku 3 atau trinom. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya begini. Misalkan X kuadrat ditambah 3X dikurang 5. Maka dari sini dipisahkannya tanda tambah, tanda kurang. Ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 suku. Nah, kalau yang tadi ini perhatikan yang suku 3. Di sini ada variabel X, di sini ada variabel X. Nah, inilah dia yang nggak punya variabel, ini namanya konstanta. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah suku banyak. Suku banyak artinya jenis atau bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 3 suku. Jadi contohnya misalkan lebih dari 3 suku. Kalau ini kan sukunya 3, 1, 2, 3. Kita tambahkan saja, misalkan A ditambah 2B dikurang 3AB ditambah 5 gitu. 1, 2, 3, 4. Ini 4 suku lebih dari 3. Ini sudah termasuk disebut suku banyak. Gitu. Sampai sini dipahami apa itu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Setelah kalian paham, nanti kalian akan mudah mengerjakan soal penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian, pembagian, dan bentuk-bentuk aljabar yang lainnya. Sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan supaya kalian lebih memahami konsep dari aljabar. Oke. Syarat. Nah, bentuk aljabar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika suku-sukunya yang sejenis. Jadi kalau dia beda suku, dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi yang hanya bisa dioperasikan adalah yang sukunya sejenis. Seperti apa itu? Contoh. Misalkan ada soal seperti ini. Pengurangan X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat tutup kurung dari 3XY dikurang 2Y kuadrat dikurang 5X. Nah, kita analisis dulu. Di sini suku-suku yang sejenis yang bisa dioperasikan atau yang bisa ditambahkan atau dijumlahkan. Maka di sini XY ini dengan ini bisa. Kemudian Y kuadrat ini dengan ini bisa gitu ya. Di sini X kuadrat dan di sini tidak ada kuadratnya. Maka meskipun dia sama-sama X, di sini sudah jelas dia berbeda karena di sini ada kuadrat dan di sini tidak gitu. Selanjutnya kita coba kerjakan gitu. Di sini kita tuliskan kembali X kuadrat dikurang perhatikan di sini pengurangan X kuadrat
dikurang ini dari, maka yang ditulis di depan yang dikurangkan adalah yang 3xy ini. Maaf ini salah ya. 3xy dikurang 2y kuadrat dikurang 5x begini, tutup kurung, dikurang x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Nah, ini yang di depan kita tuliskan kembali, 3xy dikurang 2y kuadrat dikurang 5x. Ini ada tanda kurang, karena di sini ada tanda kurung, maka kita kalikan ke dalam. Negatif dikali dengan x kuadrat, negatif x kuadrat. Ini ketemu ini jadi positif 2xy, kemudian negatif ketemu positif, negatif y kuadrat. Maka kita kumpulkan yang sesuku agar kita mudah menjumlahkan atau mengurangkan. Ini 3xy, maka dia harus sejajar dengan ini. Jangan lupa tandanya jangan ditinggal. 3xy ini kan tandanya plus, jadi plus 2xy. Kemudian mana lagi yang sesuku? Oh, y kuadrat. Jangan lupa tandanya tetap min 2y kuadrat. Di sini ada tanda minus, min y kuadrat gitu ya. Kemudian apalagi? Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Maka yang belum adalah min 5x, min 5x, min x kuadrat. Nah, sampai di sini kenapa Bu ini tetap nggak bisa? Kenapa? Karena di sini ada kuadrat dan di sini nggak ada kuadrat. Meskipun dia sama-sama x, tapi dia beda suku. Maka kita operasikan dulu yang di sini. 3xy ditambah 2xy, 3 tambah 2 5, variabelnya tulis kembali, dikurang ini y kuadrat min 2y min y, maka min 3y kuadrat. Kemudian setelah itu di sini min 5x min x kuadrat. Nah, atau mau dituliskan di sini, menuliskan dalam soal atau bentuk aljabar itu dituliskan biasanya dari pangkat tertinggi sampai ke pangkat yang terendah, gitu ya. Dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah, maka tuliskan saja pangkat tertingginya kan kuadrat x kuadrat dikurang 3y kuadrat dikurang 5x ditambah 5xy. Begitu. Jadi inilah hasil dari pengurangan bentuk aljabar yang ada di soal tersebut. Nah, kalau sudah, agar lebih memahami, kita ke contoh soal yang lainnya. Penjumlahan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat dan 3xy dikurang 2y kuadrat dikurang 5x. Nah, kita tuliskan x kuadrat 2xy ditambah y kuadrat, kemudian dijumlahkan dengan 3xy dikurang 2y kuadrat dikurang 5x. Nah, dari sini sama dengan yang pertama tadi, tuliskan kembali x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Ini tanda positif dikalikan dengan yang dalam kurung gitu ya,
ditambah, karena ini positif, 3xy ini ditambah dikalikan jadi negatif 2y kuadrat, kemudian dikurang ini ketemu ini negatif 5x. Nah, kalau sudah, kumpulkan yang sesuku. Yang sesuku nih, apa itu? X kuadrat, tidak ada temannya gitu ya, maka kita kumpulkan min 2xy dengan plus 3xy, kemudian apalagi plus y kuadrat min 2y kuadrat min 5x. Nah, ini sudah terkumpul, ini dioperasikan, yang ini dioperasikan, yang ini tidak ada temannya, maka nanti akan kita tuliskan kembali x kuadrat min 2xy ditambah 3xy, maka jawabannya 1xy. Kita tulis saja xy, kemudian y kuadrat min 2y kuadrat, maka min 1y kuadrat, maka kita tuliskan y kuadrat saja, satunya tidak perlu dituliskan. Kemudian yang belum apa? Min 5x. Nah, maka dari sini kita sudah mendapatkan hasilnya dari penjumlahan bentuk aljabar tersebut. Tuh. Oke, contoh satu lagi deh. Pengurangan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat oleh 3x dikurang 2y kuadrat dikurang 5x. Oke, kita selesaikan. Tuliskan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat dikurang 3xy dikurang 2y kuadrat dikurang 5x. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. X kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat, ini kita kalikan ke dalam, dikurang 3xy, ini dengan ini berarti plus 2y kuadrat, ini ketemu ini jadi plus 5x. Nah, kalau sudah, kumpulkan yang sesuku. Baik, x kuadrat dikurang 2xy ditambah 3xy ditambah y kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 5x. Kemudian x kuadrat ini berarti plus xy gitu ya, ditambah 3y kuadrat ditambah 5x. Kah? Jawabannya ketemu deh, selesai, tidak ada lagi yang bisa dioperasikan. Nah, gini jawabannya. Sekian pembelajaran kita tentang aljabar atau penjumlahan aljabar beserta unsur-unsur aljabar. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Gitu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.